Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ardi Rahmawan, Magister Komputer. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Informatika STKIP Harapan Bima. Sebagai seorang dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini disusun sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen, khususnya sebagai bukti pengajaran di pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh selama menjadi dosen di STKIP Harapan Bima. Salah satu mata kuliah saya ampuh yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini saya ampuh di program studi pendidikan informatika pada semester 2 dengan bobot 2 SKS yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan informatika. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, pemahaman tentang konsep dasar jaringan komputer, topologi jaringan, IP address, dan penggunaan Cisco Packet Tracker. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang akan dicapai, yang meliputi 1 CPL sikap, 1 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, dan 1 CPL keterampilan khusus. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK. Selanjutnya dari 4 CPMK kemudian dibagi ke dalam 6 sub CPMK, dan dari 6 sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk UTS dan UAS. Adapun bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student centered learning atau SCR. Pendekatan ini dipilih agar dalam proses pembelajaran mahasiswa menjadi subjek utama dan diharapkan menjadi lebih aktif, dan dosen cukup berperan sebagai fasilitator. Adapun perangkat atau media pembelajaran yang saya gunakan meliputi LMS Kampus STKIP Harapan Bima, digunakan dalam rangka mengelola kelas e-learning, Zoom Meeting dan Google Meet sebagai media tatap maya, PPT digunakan sebagai media penyampaian materi, YouTube dan beberapa website lainnya yang relevan dengan materi perkuliahan. Aplikasi WhatsApp saya gunakan untuk koordinasi dengan mahasiswa sebagai media untuk refleksi setelah pembelajaran. Bentuk penilaian saya gunakan adalah penilaian holistik yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, di mana saya menilai secara keseluruhan sehingga CPL yang diharapkan dapat terukur. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah jaringan yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan melakukan praktek pengajaran mata kuliah jaringan komputer yang meliputi konsep dasar jaringan komputer, topologi jaringan, IP address, dan penggunaan Cisco Packet Tracker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjut materi jaringan komputer. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa benar. Oke, sebelum kita memulai, kita absen dulu ya.
bisa kita masuki materi. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, ada yang tahu tentang jaringan komputer itu kayak apa? Ya, apa namanya? Yang ini. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih interaksi komputer untuk saling bertukar data, informasi, dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Oke, baik, terima kasih Mbak Yani. Nah, jadi jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi atau bertukar data ya. Itu seperti printer atau koneksi internet. Itu contoh dari komputer. Nah, di sini ada contoh lapisan layar atau physical layar. Jadi lapisan layar itu untuk mendefinisikan media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer. Seperti sinkronisasi baik, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan perkabelan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang topologi. Apa sih topologi? Nah, ini ada contoh transmisi kabel. Nah, ini sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu kabel BTV? Belum ya? Belum yang tahu kabel BTV dari mana? Jadi kabel BTV itu merupakan jenis kabel yang dipergunakan untuk jaringan LAN. Nah, dia itu kecepatannya berkisaran 10 sampai 100 Mbps. Hanya saja kalau kabel ini bisa maksimal hanya 100 meter. Nah, ini untuk contoh kabel LAN itu. Nah, ini ya. Nanti kita akan membuat kabel LAN menggunakan RJ45. Nah, ini ada beberapa warna ya. Ada 8 warna di sini. Ada yang tahu susunan kabel listrik itu mana? Jenis kabelnya? Satu orang? Ada yang bisa jawab? Jenis kabel listrik. Karena siapa? Iya. Kalau dia coba. Satu putih, Ya. dua oranye, Ya. tiga putih hijau, Ya. empat biru, Ya. lima putih biru, enam hijau, tujuh putih coklat, delapan coklat. Oke, jadi itu untuk format kabel LAN ya, itu sudah menjadi patokan kita untuk membuat kabel LAN. Selanjutnya ada kabel koaksial. Sebelumnya udah pernah lihat kabel itu dari mana? Kabel koaksial itu? Belum ya. Jadi kabel itu digunakan untuk antena televisi. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat antena yang ada di kabel itu. Di kabel itu yang biasanya menggunakan kabel ini ya. Nah, dia itu transfer datanya itu 10 hingga 100 Mbps. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Nah, ada tahu kabel fiber optik di mana? Ada? Ada tahu? Oke, jadi kabel fiber optik kayak gini ya. Nah, ini untuk contoh dari kabel fiber optik. Kabel ini terbuat dari sel kaca. Sangat sensitif begitu kabelnya. Nah, kabel ini sangat sensitif apabila terkena layar-layar itu, layar-layar dia akan putus. Jadi kabel ini terbuat dari sel kaca, sangat sensitif ya. Selanjutnya ada hub. Nah, ini hub ya. Contoh dari hub ini.
kita. Nah, fungsinya hub ini untuk membagi jaringan. Nanti hub ini dimasukkan RJ45 gitu. Nah, jadi hub itu digunakan pada jaringan yang mengimplementasikan teknologi bintang. Dengan adanya hub, antara personal komputer user dengan klien bisa saling berkomunikasi. Nah, ini untuk contoh hubnya. Nah, selanjutnya ada switch. Ada tahu fungsi switch ini dari mana? Jadi switch ini digunakan dalam menentukan komputer klien yang berhak menerima informasi. Jadi switch ini hanya mengirimkan data pada tujuan. Cara yang dilakukan adalah dengan membatasi transmisi asal pakai data. Jadi switch sama apa sama ya, cuman cara kerjanya lebih efisien yang switch ini ketimbang yang hub. Selanjutnya ada konektor LG. Contoh konektor LG ini kayak gini ya. Jadi konektor LG ini memiliki 8 lubang juga untuk dimasukin kabel ini, kabel LAN tadi. Nah, nanti kita akan mempraktekkan cara membuat kabel LAN. Jadi untuk LG ini memiliki beberapa tipe ya. Ada LG11, LG14 dan LG45. Jadi banyak tipenya. Nah, ini tadi ya contoh kabel fiber optik itu. Nah, ini contoh kabel ini. Nah, kabel fiber optik atau fiber connect merupakan sebuah konektor single mode yang dapat membuat kabel dengan transmisi atau receiver dalam upload tinggi. Nah, ini cukup cepat ya untuk pengiriman datanya dari kabel. Nah, selanjutnya ada unclipping. Sebelumnya ada apa kita? Ini fungsi untuk apa? Ada. Jadi fungsinya ini untuk menclipping atau membuat kabel nanti. Nah, unclipping ini memiliki beberapa fungsi. Kalau yang atas ini kita untuk menclipping atau membuat kabelan gitu. Di tengahnya itu untuk memotong. Ini ada beberapa kegunaan ya. Nanti kita pakai. Itu fungsi dari unclipping. Nah, fungsi dari unclipping ini digunakan untuk menyambungkan kabel dengan konektor seperti memasang konektor RJ45 dan kabelan atau spool pada kabel listrik. Fungsi dari kabel ini. Maksudnya ada lamp tester ya. Ini bentuk lamp testernya. Jadi fungsi lamp tester ini untuk mengukur kabel yang aktif. Nah, misal kalau kita salah klik, otomatis dari nomor 1 sampai nomor 8 ini tidak berfungsi. Dia tidak akan nyala lampunya begitu. Ini fungsi dari lamp tester. Itu lamp tester adalah perangkat portabel yang digunakan untuk memverifikasi kondisi kabel jaringan UTP dan FTP. Nah, nanti kita coba ya kabel yang kalian buat itu apakah nyala semua atau ada yang mati begitu. Kita akan ada modem ya. Nah, ini fungsi dari modem. Ada yang tahu fungsinya dari mana modem itu? Sering tidak di rumah-rumah itu. Ya, jadi modem ini untuk penyiapan jaringan gitu. Dari ISP utama terus masuk ke modem ini, masuk melalui kabel fiber optik, selanjutnya akan disebar lagi ke perangkat-perangkat lain gitu, seperti HP dan laptop gitu. Itu fungsi dari modem tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan
kronologis yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam satu jaringan. Nah, ini ada contoh topologi ring. Nah, topologi ring merupakan topologi chip dalam satu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Ini adalah contoh. Akan saja, kekurangan dari topologi ini kan sektor utama. Apabila sektor kabel ini mati, otomatis yang membawa komputernya akan mati. Dia akan off. Nah, begitu juga dengan ini, apabila kabel di sini mati atau putus, otomatis yang di bawah juga ini akan putus. Itu bisa jalan ya. Atau bahasa dampaknya itu sistem paralel. Apabila perangkat yang di atasnya mati, otomatis yang bawah juga akan mati dia. Itu untuk kekurangan dari topologi ini. Ya, kalau yang ini aktif, ini aktif. Kalau ini mati, dan juga mati ini di bawahnya gitu. Nah, begitu pun seterusnya kalau ini mati, dan juga yang ini akan mati juga gitu intinya. Dia cukup rumit gitu untuk penggunaan kabel topologi ini. Hanya saja dia instalasinya murah ya, dan tidak memerlukan kabel yang cukup banyak gitu. Itu topologi ini. Nah, selanjutnya ada topologi BIS. Nah, topologi BIS ini merupakan topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada aplikasi jaringan kabel koaksial. Kakak tadi yang dari CTV itu. Nah, itu topologi BIS. Nah, sama ya, kalau topologi ini apabila yang ini kabelnya mati dan juga mati ini yang di belakangnya ini sampai seterusnya ini. Itu kekurangannya. Jadi kekurangannya jika masalah pada kabel bisa terputus, maka komputer koaksial juga akan terputus. Gitu. Misalnya kalau di sini mati, ini juga mati ya, sama gitu. Ini kalau mati, ini juga akan mati. Gitu. Kalau semuanya berjalan normal, semua normal juga berjalan jadi itu untuk kabel topologi BIS. Nah, selanjutnya ada topologi star. Jadi topologi star itu merupakan topologi sederhana dengan topologi bintang. Topologi ini berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hak tadi ya, seperti saya bilang tadi, dia menggunakan hak di sini untuk membaginya. Contohnya ini ya, misalnya ini hak ini berbeda hak yang di sini, kita akan membagi satu-satu ini, di sini, dan di sini. Ini untuk penggunaan haknya. Nah, kekurangannya, bila haknya mati, semua akan mati gitu. Nah, beda kayak ini, kayak yang bos tadi. Kalau komputer satu ini mati, dan tidak terganggu ini ya. Apabila mati yang juga, ini tidak terganggu. Itu untuk penggunaan topologi star. Selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data jadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jadi pengiriman data atau penggunaan kabel ini cukup rumit ya di topologi mesh ini. Dia memerlukan banyak kabel ini untuk topologinya. Nah, ini kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlah banyak, instalasinya sangat rumit. Nah, ini untuk kekurangan dari topologi tersebut. Ini cukup membutuhkan banyak kabel untuk topologi ini. Selanjutnya ada topologi tree.
Jadi teknologi ini kita menarik kabel dari judul ini, terus menggunakan hub. Nah, kita menggunakan sini ya, sini. Jadi pembagiannya itu tidak sistem paralel, sistem pembagian menggunakan hub. Nah, kekurangan dari teknologi ini memiliki kinerja jaringan yang lambat, terus penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya installasi mahal. Bila bagian komputer bermasalah, maka komputer bagian bawah juga bermasalah. Nah, sama seperti tadi itu. Apabila hubnya mati, dan juga listrik mati komputernya. Nah, apabila listriknya mati, dan juga mati. Itu sudah teknologi. Nah, ini ada transmisi kabel ya. Kalian tahu transmisi kabel itu dari mana? Ya, fungsi kabel itu menggunakan wireless ya, wireless atau network. Jadi dia menggunakan gelombang ya, transmisi, misalnya sinyal infrared atau gelombang mikro untuk menggunakannya, seperti WiFi ini ya. Jadi kita menggunakan gelombang seperti Bluetooth juga, Bluetooth dan infrared ini untuk penggunaan dari transmisi kabel. Nah, ini juga ya, ini untuk penggunaan transmisi kabelnya. Misalnya di sini ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini atau microwave merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi dalam 1 GHz. Jadi ini untuk pengiriman gelombang radionya. Nah, kita juga menggunakan satelit ya. Jadi satelit adalah media transmisi yang berfungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskan ke stasiun bumi lainnya. Jadi pengiriman data itu langsung satelit ya, tidak selanjutnya itu dari fungsi kabel juga. Nah, sama halnya juga dengan ini gelombang radio. Nah, gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara atau data. Nah, ini gelombang radio naik turun. Ini juga untuk gelombang radio. Selanjutnya ada inframerah atau infrared. Kita pakai ya bagi dua kelompok. Kita membuat kabel elang. Ditingkat di sini. Nah, ini untuk pola kabelnya ya. Ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini untuk susunan nafas strike. Bisa dimasukin. Nah, segini bisa. Oh, bisa ya. Begini juga bisa ya. Sini bentar. Ya, biasanya kalau tidak berhasil jangan pidana ya. Ini contohnya.
Nah, ya kalian lagi ya. Nah, kalau udah lupa punya semua. Nah, nanti kita jadikan tugas ya. Kita akan membagikan. Oke. Nah, gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya topologi sederhana menggunakan aplikasi Cisco pakai Tracker. Di pertemuan keempat nanti kita akan membuat simulasi menggunakan Cisco pakai Tracker. Nanti kita buat di web ya, di pelaporan data. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.